dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya Dina Putih Aryani, NIM 2019-33155, kelas 3D, semester 3, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muria Kudus. Di sini nanti saya bersama siswa kelas 1 SD akan berdongeng sebuah cerita. Ya, coba perkenalkan namanya dulu kepada teman-teman semua. Namanya siapa sih? Coba, yang bagus, coba perkenalkan. Namanya siapa? Dek? Dek siapa namanya? Raffi, Raffi. Kelas berapa? salah satu. Kelas 1. Iya. Baik, di sini nanti kita akan berdongeng tentang sebuah cerita. Sebelum berdongeng, kakak akan menjelaskan dulu apa sih dongeng itu. Dek Raffi tahu nggak dongeng itu apa? Kata dari si beruang. Enggak, pengertiannya dongeng itu apa? Nggak tahu. Nah, kakak jelaskan ya, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ceritanya tuh hayalan. Contohnya tadi, apa tadi? Kata dan beruang. Terus si kancil mencuri timunnya Pak Tani. Ya, itu adalah contoh dongeng. Kemudian sebelum berdongeng kita harus punya bacaannya atau ceritanya dulu. Ceritanya misal si kancil mencuri timunnya Pak Tani, itu kita harus punya ceritanya dulu. Kemudian kita harus menyertakan judulnya, judul ceritanya seperti apa, paham? Nah, langsung saja ya. Kakak punya dongeng tentang si kata dan si beruang. Oh iya, sebelum berdongeng, kakak mau ngajak Dek Raffi nyanyi dulu. Ya? Siap? Ya. 1, 2, 3. Ayo kawanku, coba lihat sini. Ada Kak Dina dan juga Dek Raffi. Kita berdua akan berdongeng tentang cerita yang menginspirasi ya. Langsung saja ya. Dengarkan dongeng kakak. Sekarang kakak mau bercerita. Dengarkan ya, Dek. Pada suatu hari, hiduplah seekor katak dan seekor beruang. Ini adalah seekor beruang yang tubuhnya besar dan gemuk. Dia suka makan rumput dan daun-daun. Dan ini adalah seekor katak. Dia memiliki tubuh yang kecil. Suka makan apa, Dek? Katak makan lebah dan nyamuk. Dia suka menyendiri, tidak suka bermain bersama teman-temannya. Suatu ketika pada waktu makan siang, si beruang bersama induknya itu sedang makan siang, Dek. Dia makan rumput bersama ibunya. Ibunya berkata kepada si beruang, "Hai beruang, anakku, kamu harus makan rumput dan daun yang banyak supaya badan kamu itu tidak sakit." "Iya, Ibu." Nah,
Berarti si beruang mengangguk, tandanya dia mengerti. Nah, kemudian ketika ibu beruang dan beruang itu sedang berbincang-bincang, datanglah seekor katak. Katak ini mendengarkan perbincangan ibu beruang dan beruang. Dia menghampiri si beruang. Hei beruang, aku juga bisa seperti kamu tumbuh besar dan gemuk. Lihat saja nanti, aku akan menjadi katak yang besar dan paling terkuat di dunia ini. Kemudian dia dinasihati oleh ibu beruang. Katak, mana bisa kamu seperti beruang? Beruang itu diciptakan Tuhan memiliki badan atau tubuh yang besar, sedangkan kamu diciptakan memiliki badan yang kecil. Kemudian si katak tidak mendengarkan perkataan atau nasihat ibu beruang, kemudian pergi. Dia pergi kemana? Nah, ke pinggir kolam. Ke pinggir kolam dia merenung. Dia merencanakan gimana caranya kalau dia bisa memiliki badan yang besar dan gemuk seperti beruang. Dia berpikir, gimana caranya ya aku bisa seperti beruang? Apakah aku harus makan rumput yang banyak seperti beruang? Kemudian tiba-tiba ada seekor lebah datang menghampiri si katak. Nging, 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 nging. Tanpa berpikir panjang, si katak lalu langsung menangkap si lebah hitam itu. Kemudian dia menangkap lebah hitam itu. Terus dia berkata, rasa lebahnya itu enak sekali ya. Ukurannya juga besar, tidak seperti nyamuk yang aku tangkap biasanya. Kemudian setelah itu dia makan lebah yang banyak biar tubuhnya seperti beruang yang gemuk dan besar. Kemudian dia makan lebah yang banyak sekali. Langsung kenapa? Setelah itu perutnya kekenyangan. Kemudian dia tidak kuat menahan rasa sakit karena perutnya semakin membesar dan mengembang. Dia nggak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Dia kesakitan. Aduh, perut aku sakit sekali. Terus dia merasa kesakitan dan si beruang itu tahu katak sedang kesakitan. Kemudian dia datang menghampiri si katak bersama induknya. Katak, kenapa kamu pingsan dan perut kamu seperti itu? Si katak kesakitan. Dia menahan rasa sakit sekali sampai dia tidak bisa bergerak. Kemudian perut si katak ini meletus dua. Terus, si katak perutnya meletus dan dia kenapa ya? Aduh. Dan beruang itu sedih sekali karena melihat si katak itu perutnya meletus. Dan gimana ini? Aku sedih sekali melihat si katak seperti itu. Terus gimana ceritanya? Setelah itu katak dibawa kemana?
dibawa pergi oleh beruang dan induknya ke suatu tempat untuk dikubur, ya kan? Karena dia itu sudah tidak bergerak, sudah kaku tubuhnya. Kata, kamu kenapa? Dan kamu kaku sekali. Kamu sudah tidak ada nyawanya. Kemudian si beruang membawa Kata pergi. Ibu beruang bilang kepada si beruang, bilangnya apa? Bilangnya, beruang, kamu harus memiliki sifat yang baik, tidak boleh iri, harus bisa bersyukur karena Tuhan menciptakan makhluknya itu berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, dan ada yang apa? Gemuk, ada yang kurus. Jadi harus bersyukur. Seperti itu. Setelah tadi kakak bercerita, sekarang Dek Raffi harus bisa bercerita atau berdongeng. Coba, ayo berdongeng. Kakak ajarkan seperti tadi ya. Coba, ayo. Pada suatu hari ada seekor beruang dan seekor Kata. Beruangnya coba perkenalkan. Halo. Beruang. Aku suka makan rumput berdaun. Iya. Terus ada Kata. Aku adalah seekor Kata. Aku suka makan lebah dan nyamuk. Tubuhku kecil. Dan suatu ketika pada waktu makan siang, beruang bersama induknya sedang makan siang. Terus makan siangnya apa? Rumput. Ibu beruang dan beruang itu bercakap-cakap atau berbincang-bincang. Ibu beruang berkata kepada beruang, kamu harus makan rumput dan daun yang banyak supaya badan kamu cepat tumbuh besar dan sehat. Terus beruangnya mengangguk, ya kan? Mengangguk. Dan kemudian Kata datang menghampiri karena dia mendengar percakapan beruang dan ibunya. Dan Kata menghampiri si beruang. Terus aku juga bisa Makan kamu. Kayak kamu gimana? Mempunyai tubuh yang besar, Kuat. tubuh yang besar dan kuat. Kemudian ibu beruang berkata kepada Kata, kamu mana bisa seperti beruang, kamu kan diciptakan mempunyai badan yang kecil, sedangkan beruang mempunyai badan yang besar. Kemudian Kata pergi meninggalkan beruang dan ibunya. Pergi kemana? Ke pinggir kolam. Terus sini. Kata ini yang bagus. Kata ke pinggir kolam, dia berpikir, bagaimana ya caranya agar aku bisa seperti si beruang. Kata bilang apa? Gimana ya? Aku bisa seperti beruang. Kemudian Kata memikirkan apakah Kata harus makan rumput dan daun seperti beruang.
Tiba-tiba datanglah seekor lebah hitam. Nah, tanpa berpikir panjang, si Kata menangkap lebah hitam. Terus dia berkata apa? Manisnya. Enaknya. Ukuran lebahnya lebih besar daripada ukurannya nyamuk. Kemudian setelah itu Kata makan lebah yang banyak sampai apa? Manisnya Besar dan mengembang. Dia merasa kesakitan. Gimana kesakitannya? Aduh. Nah, dia merasa kesakitan, tubuhnya kaku dan lemas. Dia merasa kesakitan. Kemudian perutnya apa tadi? Perutnya kan membesar, kemudian langsung meletus. Gimana suara meletusnya? Duar. Nah, kurang keras. Duar. Nah, kemudian datang ibu beruang dan beruang. Kemudian si beruang dan induknya datang menghampiri. Terus Aduh, kenapa jadi gini? iya, katanya pingsan. Dia perutnya meletus. Terus beruang gimana? Perasaan beruang? Hah? Yang keras? Sedih melihat si Kata pingsan. Langsung badan si Kata ini kaku. Langsung dibawa beruang dan induknya untuk dikubur karena dia sudah tidak bernyawa lagi. Beruang dan induknya kan pulang, ya kan? Induknya kan pulang. Terus induk beruang berkata kepada beruang, gimana perkataannya? Beruang, kamu harus bisa bersyukur. Karena apa? Semua ciptaan Tuhan itu berbeda dan tidak boleh memiliki sikap yang iri terhadap makhluk yang lain. Harus bisa bersyukur, ya kan? Nah, tadi pesan moralnya apa? Harus bisa bersyukur. Yang keras dong, harus bisa bersyukur. Nah, bersyukur dan tidak boleh iri terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Nah, sekian dari pembelajaran tentang cara berdongeng bersama siswa kelas 1 SD. Semoga menginspirasi dan bermanfaat ya untuk kalian semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.